Sementara itu, di kedalaman neraka, Samateni merasakan penderitaan yang tak terbayangkan. Ia berada di hadapan sosok iblis mengerikan dan kakek tua yang kini menjadi algojonya. Meskipun tubuhnya hancur berkali-kali, ia selalu dihidupkan kembali, hanya untuk mengalami siksaan yang sama, berulang-ulang tanpa henti. Sebuah ironi yang kejam yang mencerminkan kebiasaannya di dunia. Namun, kali ini ia bukan pelaku, melainkan sebagai korban. Hukuman itu tidak berlangsung dalam hitungan hari atau tahun, melainkan hampir 2 milenium penuh. Keesokan harinya, Asura pergi ke sekolah seperti biasa. Di dalam kelas, suasana terasa sedikit berbeda. Guru mereka berdiri di depan kelas, mengumumkan bahwa Samateni, Anasato, dan Kitakana tidak masuk tanpa kabar. Maksudnya adalah ketiga orang yang kemarin ngebully Asura. Namun yang mengejutkan bukanlah absennya mereka, melainkan reaksi para murid. Bukannya cemas atau bertanya-tanya, mereka justru bersorak kegirangan. Bagi mereka, ketidakhadiran ketiga pembuli itu adalah sebuah anugerah. Kelas kini menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi suara tawa kasar atau kekacauan yang selalu mereka timbulkan. Asura memperhatikan ekspresi teman-temannya. Mereka tampak begitu bahagia, seolah-olah telah terbebas dari belenggu yang selama ini menghantui kehidupan sekolah mereka. Melihat itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Keyakinannya semakin kuat bahwa apa yang ia lakukan kemarin bukanlah sebuah kejahatan, itu adalah keadilan. Saat perjalanan pulang, Asura berjalan santai sambil memperhatikan tangannya. Ia baru saja menyadari sesuatu, sebuah tanda aneh yang sebelumnya tidak ada. Ia menatapnya dalam diam, berpikir bahwa mungkin ini adalah harga yang harus ia bayar kepada kakek tua misterius itu. Namun, sebelum ia bisa memikirkannya lebih jauh, sebuah tubuh jatuh menimpanya. Seorang gadis berseragam sekolah, terlihat seperti seusianya. Napasnya tersenggal, seolah baru saja mengejar sesuatu. Asura terdiam sejenak, sementara gadis itu buru-buru bangkit dan membungkuk dalam-dalam. Dengan nada gemetar, ia meminta maaf berulang kali. Melihat sikapnya yang polos, Asura tidak merasa terganggu dan hanya mengangguk pelan, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Justru yang membuatnya terkejut bukanlah sikap si gadis itu, melainkan perkataannya. Dengan nada penuh keyakinan, gadis itu mengatakan bahwa ia sedang mengejar sebuah pintu, dan kini pintu itu menghilang. Asura hanya menatapnya seolah kebingungan. Melihat ekspresi kebingungan Asura, gadis itu buru-buru menambahkan bahwa ia tahu kedengarannya memang mustahil. Orang-orang yang mendengarnya biasanya tidak akan percaya, dan karena itu ia memutuskan untuk pergi sebelum Asura sempat menanggapinya. Namun, sebelum langkahnya menjauh, suara Asura menghentikannya. Asura berkata bahwa ia percaya pada perkataan gadis itu, bahkan melanjutkan perkataannya tentang ia juga pernah melihat sebuah pintu belum lama ini. Akhirnya mereka mulai bertukar cerita. Gadis itu mengambil buku yang sedari tadi ia bawa dan menunjukkannya kepada Asura. Sampulnya menggambarkan sebuah pintu misterius yang terhubung ke dunia lain. Sebuah pintu yang menurutnya persis seperti apa yang ia lihat di dunia nyata. Ia menjelaskan dengan antusias bahwa pintu itu seharusnya merupakan jalan masuk ke kerajaan Narnio, sebuah tempat yang hanya dihuni oleh orang-orang yang berhati baik. Karena ia begitu mencintai buku itu, ia membacanya berulang kali hingga suatu hari keajaiban terjadi. Pintu yang selama ini hanya ada dalam cerita benar-benar muncul di hadapannya. Namun ada satu masalah. Setiap kali ia mencoba masuk, pintu itu selalu menghilang. Tapi jika ia hanya melihatnya tanpa mendekat, pintu itu akan tetap ada lebih lama. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang pengalamannya, gadis itu akhirnya bertanya kepada Asura tentang apa yang Asura lihat. Pintu seperti apa yang Asura lihat? Jawaban Asura jauh berbeda dari yang ia harapkan. Pintu yang Asura lihat bukanlah gerbang menuju kerajaan penuh kebaikan, melainkan gerbang menuju neraka, sebuah tempat di mana orang-orang yang pantas dihukum akan menerima balasan atas dosa-dosa mereka. Saat Asura masih menjelaskan tentang gerbang neraka itu, tiba-tiba gadis tersebut mendapatkan notifikasi di ponselnya. Wajahnya berubah panik. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia buru-buru mengatakan bahwa ada suatu tempat yang harus ia kunjungi, lalu berpamitan dengan tergesa-gesa. Asura hanya mengangguk dan melihatnya pergi, merasa sedikit aneh dengan pertemuan mendadak itu. Saat ia kembali melangkah pulang, sebuah pemikiran muncul dalam benaknya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia berbicara dengan seseorang seperti ini. Sebelumnya, satu-satunya interaksi yang ia bisa miliki hanyalah dengan para pembuli yang terus menerornya. Mungkin ini adalah balasan dari perbuatan baiknya, sebuah hasil yang akhirnya mulai terlihat. Langkah-langkah kecil gadis itu berlari dengan ringan, penuh semangat, seolah dunia yang selama ini menolaknya kini mulai menerima keberadaannya.
Senyum terukir di wajahnya, sebuah ekspresi yang tulus mungkin sudah lama tidak ia rasakan. Untuk pertama kalinya seseorang telah mendengarkan ceritanya, dan untuk pertama kalinya seseorang tidak mentertawakannya atau menganggapnya gila. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ekspresi bahagianya sekarang berubah menjadi ekspresi ketakutan. Dan disinilah baru kita ketahui bahwa nama gadis itu adalah Otori. Jadi mulai sekarang kita panggil dengan sebutan Otori saja. Sama seperti Asura, ia bukanlah seseorang yang menikmati kehidupan yang damai. Ia adalah korban, seseorang yang tidak memiliki kendali atas nasibnya, seseorang yang telah menjadi mainan bagi mereka yang lebih kuat. Di dalam kamar mandi sekolah yang pengap dan sepi, tubuh mungilnya dikelilingi oleh beberapa siswi yang berdiri dengan ekspresi penuh kebencian dan keangkuhan. Salah satu dari mereka yang bernama Kyu melangkah maju, tatapan sinisnya menembus ketakutan Otori. Suaranya terdengar dingin dan penuh kepuasan saat ia mempertanyakan keberanian Otori yang pergi tanpa izin mereka. Dengan suara gemetar, Otori menjawab dengan jujur, seperti yang selalu ia lakukan. Ia tidak pergi untuk kabur. Ia tidak berniat menentang mereka, ia hanya mengejar sebuah pintu. Jawaban itu disambut dengan tawa cemooh. Bagi mereka itu hanyalah bukti lain bahwa Otori sudah tidak waras. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa jijik, bukan karena merasa kasihan, tetapi karena tidak mengerti bagaimana bisa seseorang seperti Otori masih bisa tersenyum, masih bisa percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Kyu mulai mendekat, memandangi Otori dengan ekspresi penuh iri dan kemarahan. Ia bergumam, mempertanyakan kenapa ada orang yang berpikir bahwa Otori itu imut, dengan nada menyindir bahwa orang-orang yang memujinya pasti buta. Dan saat itu juga, tanpa peringatan, ia menekan ujung rokok yang masih menyala ke tangan Otori. Asap mengepul, kulit Otori terbakar, dan ruangan yang tadinya hanya dipenuhi oleh tawa kini bergema dengan jeritan kesakitan. Otori menggigit bibirnya, air matanya mengalir deras, tetapi ia tahu lebih baik daripada mencoba melawan. Namun siksaan itu ternyata belum berakhir. Tangan-tangan kejam itu mulai merobek pakaian yang dikenakannya. Kain yang melindungi dirinya selama ini kini direnggut paksa. Mereka menelanjangi Otori, menyisakan tubuhnya yang gemetar dalam ketakutan. Ponsel-ponsel mulai diangkat. Kilatan kamera menyala dalam kegelapan, mengabadikan penderitaan yang tak seharusnya dialami siapapun. Dan kemudian ancaman pun dilontarkan. Foto-foto itu semua akan dikirimkan ke grup sekolah. Jadi semua laki-laki di sekolah akan melihatnya. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Otori hanya pasrah dan berpikir dirinya bukan lagi manusia di mata mereka. Ia hanyalah sebuah hiburan, sebuah mainan yang keberadaannya tidak lebih dari sekadar alat untuk memuaskan keinginan mereka untuk menyakiti. Singkat cerita, pada malam itu rumah Otori dipenuhi oleh kesunyian yang mencekam. Cahaya lampu kamar yang temaram menyoroti tubuh kecilnya. Matanya terus mengitari setiap sudut ruangan dengan tatapan penuh harap. Seperti biasa, ia masih mencari sebuah pintu. Lemari sudah ia buka. Laci-laci pun digeledah satu persatu. Setiap sudut gelap di rumahnya telah ia periksa dengan teliti, berharap ada keajaiban yang membawanya pergi dari dunia ini. Tapi sama seperti hari-hari sebelumnya, pintu itu tidak ada. Di atas meja bergeletak sepucuk surat dari ibunya. Pesan yang sudah ia lihat berkali-kali, tetapi tetap dibaca setiap kali matanya menangkapnya. Surat itu berisi, "Berhentilah membiarkan lemari dan laci terbuka." Dengan napas berat, ia meraih mie gelas dan melanjutkan makan. Air mata jatuh tanpa henti ke dalam mangkuknya, bercampur dengan makanan yang bahkan tak lagi terasa di lidahnya. Suapan demi suapan terasa hampa, seakan ia hanya mengisi tubuhnya agar tetap bertahan untuk satu hari lagi. Besoknya, di lorong sekolah yang penuh dengan suara tawa dan obrolan samar, Otori merasakan sesuatu yang aneh. Mata-mata yang biasanya acuh tak acuh kini memandangnya dengan senyum sinis. Seakan mereka menyimpan sebuah rahasia kotor yang hanya mereka tahu. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekan dadanya. Ketika beberapa murid laki-laki berbisik sambil menatapnya dari kejauhan, tubuhnya mulai gemetar, lalu seakan petir menyambar. Kesadaran itu menghantamnya. Barulah dia menyadari ternyata botol telanjangnya sudah mereka sebar. Tanpa pikir panjang, ia berlari. Lorong-lorong sekolah terasa semakin panjang. Suara bisikan tawa dan pengejek menggema di telinganya. Ia hanya bisa bersembunyi di kamar mandi. Namun, Kyu datang dan berkata kepada Otori bahwa ada yang harus ia lakukan setelah pulang sekolah jika ingin fotonya dihapus. Pembuli itu mengancam Otori untuk berhubungan badan dengan kakaknya yang seorang gangster. Kakaknya juga menganggap Otori adalah gadis yang imut dan polos. Itu adalah tipe kakaknya. Pembuli itu menegaskan harus bersenang-senang dengan kakaknya jika ingin fotonya dihapus. Otori yang mendengar itu panik dengan wajah ketakutan. Saat bel sekolah berbunyi, Otori melangkah keluar dengan tatapan kosong. Langit mendung seolah mencerminkan hatinya yang sedang kelabu.
Tanpa memperdulikan sekelilingnya, ia mulai berlari, mengikuti bayangan pintu misterius yang hanya bisa dilihatnya. Di setiap lingkungan dan jalan sempit, ia berharap pintu itu akan membawanya pergi, menjauhkannya dari dunia yang penuh kebencian ini. Orang-orang di sepanjang jalan hanya meliriknya dengan pandangan sinis. Bagi mereka, Otori hanyalah gadis aneh yang berlari tanpa arah. Beberapa mencibir, yang lain hanya menghindar, seolah keberadaannya adalah gangguan. Di tengah kerumunan, sepasang mata memperhatikannya dengan rasa ingin tahu, dan ya, itu adalah Asura. Otori tak peduli, pintu itu terus memimpin langkahnya, seperti harapan terakhir yang tersisa dalam hidupnya. Ia berlari melewati pagar pembatas yang jelas-jelas bertuliskan dilarang masuk. Gedung di depannya sudah setengah hancur, dinding-dinding retak dan debu berterbangan di udara. Tapi Otori tak gentar, ia mendekat, semakin dekat dengan pintu itu. Namun ketika ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh gagangnya, BAM! Pintu itu menghilang, meninggalkannya di tepi lantai yang runtuh. Kakinya kehilangan pijakan, dan dunia seakan bergerak dalam gerakan lambat. Di bawahnya hanya ada jurang yang gelap dan reruntuhan tajam. Sebelum tubuhnya terjun bebas, tangan kuat mencengkram pergelangan tangannya. Napasnya terhenti saat ia melihat Asura memeganginya dengan tenaga yang hampir mustahil untuk tubuh sekurus itu. Otori hanya terdiam. Bahkan ketika tubuhnya ditarik kembali ke tempat yang aman, segala rasa takut, lelah, dan putus asa akhirnya meledak. Air matanya tumpah tanpa henti. Ia terduduk di lantai berdebu. Tubuhnya berguncang oleh isak tangis. Asura tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di samping Otori, menunggu hingga gadis itu mampu untuk berbicara. Dan ketika kata-kata akhirnya mengalir, semuanya terdengar seperti pecahan kata yang menghujam hati. Otori menceritakan semuanya tentang pintu itu, tentang keinginannya untuk pergi dari dunia ini, tentang perlakuan kejam para pembuli, dan ancaman mengerikan yang menantinya sepulang sekolah. Setiap kata keluar dengan suara parau, diiringi dengan tatapan kosong yang hanya dimiliki mereka yang telah kehilangan harapan. Asura mendengarkan dalam diam, namun ada sesuatu yang berbeda dari matanya. Perlahan, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum yang menyimpan rahasia kelam di baliknya. Asura kemudian memperlihatkan kuncinya. Ia mengatakan kepada Otori bahwa pintunya mungkin tidak akan membawanya pergi dari dunia ini, tetapi pintu miliknya akan selalu muncul di hadapan mereka yang penuh dosa. Dan jika Otori benar-benar ingin penderitaannya berakhir, ia hanya perlu membawa Asura kepada orang-orang yang telah membuat hidupnya menjadi neraka. Otori terdiam, tetapi di dalam matanya ada percikan api kecil, seperti api yang baru saja dinyalakan. Ketika ia bertanya untuk apa, Asura hanya membalas dengan senyum lembutnya, tentu saja untuk melakukan perbuatan baik. Singkat cerita, Asura dan Otori kini berada di depan rumah Kyu, gadis yang sebelumnya mengancam Otori di kamar mandi. Dari jendela, mereka bisa melihat Kyu dan kakaknya tengah bersantai di ruang tamu, seolah tak ada beban. Namun, begitu pandangan Otori bertemu dengan kakaknya Kyu, tubuhnya langsung menegang. Rasa takut menjalari tubuhnya, mengingat niat busuk yang telah direncanakan kedua kakak beradik itu terhadapnya. Asura, yang menyadari ketakutan Otori, menenangkan gadis itu sebelum melangkah masuk. Kyu melihat kehadiran mereka, justru tertawa sinis. Ia tak habis pikir kenapa Otori membawa seseorang yang tampak lemah seperti Asura. Tanpa basa-basi, Asura memperkenalkan diri sebagai teman Otori dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Ia memperingatkan Kyu dan kakaknya agar berhenti menyakiti orang lain. Namun, alih-alih merasa terancam, keduanya justru menatap Asura dengan ekspresi bingung, menganggapnya hanya anak aneh yang berlagak pahlawan. Sebelum Asura sempat melanjutkan pembicaraannya, BAM! Pukulan keras mendarat di wajahnya, membuatnya terhuyung jatuh ke lantai. Kakaknya Kyu tak memberi kesempatan bagi Asura untuk bangkit. Pukulan demi pukulan terus menghantam tubuhnya dengan brutal, diiringi tawa puas dari Kyu. Otori hanya bisa menyaksikan dalam ketakutan. Tubuhnya gemetar melihat darah yang mulai mengalir di wajah Asura. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini. Dan saat suaranya pecah dalam kepanikan, pria itu menghentikan pukulannya. Matanya kini beralih ke Otori dengan seringai keji. Ia bahkan menyuruh gadis itu telanjang dan bersiap untuk dipoto. Otori hanya bisa menangis dengan keputusasaan ketika pria itu mencengkram lehernya. Jari-jarinya menekan dengan kuat, membuatnya sulit bernapas. Wajahnya memerah, matanya dipenuhi ketakutan. Di tengah siksaan itu, pria itu memerintahkan adiknya untuk segera mengambil foto. Kyu dengan senyum puas mengangkat ponselnya, bersiap untuk mengabadikan momen mengerikan itu. Namun, sebelum jari Kyu sempat menekan tombol kamera, Asura muncul dari belakang dan tanpa ragu ia menancapkan kunci misteriusnya tepat ke kepala pria itu. BAM! Seketika, gerbang raksasa muncul di ruangan itu.
celah hitam pekat menganga, dan dari dalamnya makhluk-makhluk mengerikan mulai keluar. Iblis-iblis kecil berbentuk mata dengan gigi tajam melesat ke arah pria itu, menggigit tubuhnya dengan sangat rakus. Jeritan kesakitan menggema saat dagingnya tercabik, dan dengan kekuatan tak terlihat, tubuhnya mulai terseret masuk ke dalam kegelapan gerbang. Dalam kepanikan, pria itu meraih tangan Qiu mencoba untuk menariknya. Qiu menjerit, meronta sekuat tenaga, tapi cengkeraman kakaknya begitu kuat seolah ingin menyeretnya bersama ke dalam kengerian yang tak berujung. Dalam hitungan detik, keduanya tersedot ke dalam kegelapan. Jeritan terakhir mereka menggema sebelum gerbang itu menutup dengan suara menggelegar. Asura hanya berdiri diam, menyaksikan semuanya dengan senyum tenang di wajahnya. Baginya, jika surga tak mau menghukum orang jahat, maka ia sendiri yang akan melakukannya. Dengan begitu, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Di sisi lain, Otori yang sudah setengah sadar hanya bisa menangkap bayangan peristiwa itu dengan samar. Ucapan Asura tentang gerbang neraka terngiang di kepalanya. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ia sempat menatap Asura sekali lagi, bertanya dalam hati, siapa sebenarnya anak ini? Pandangan Otori semakin kabur, lalu semuanya menjadi gelap. Akhirnya Otori pingsan. Adegan kemudian beralih. Otori kini terbangun di kamarnya. Dan cerita akan lanjut di part 3.